Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Guru Muda masih membahas latihan soal untuk SKB Formasi Guru Kelas. Kali ini masih seputar kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional untuk materi pokok bahasa Indonesia. Bagi teman-teman yang masih pertama kali melihat video ini, berarti ada 15 video yang belum teman-teman tonton. Silahkan bisa klik link yang ada di sebelah kanan atas di sebelah sini, atau bisa melihat dari playlist yang sudah saya buat. Kemudian jangan lupa subscribe Guru Muda, akan ada latihan soal sekaligus pembahasan. Bagi teman-teman yang belum mengerjakannya, silahkan cari link tryoutnya di kolom komentar. Setiap video akan saya beri link di kolom komentar. Jadi silahkan sebelum melihat video ini dikerjakan dulu latihan soal yang sudah ada. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Perencanaan pengajaran meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Tujuan apa yang hendak dicapai, B. Memilih bahan ajar, C. Proses belajar mengajar, D. Alat penilaian. Pembahasan. Perencanaan yang baik harus meliputi 1. Tujuan apa yang hendak dicapai, 2. Memilih bahan ajar, 3. Memilih metode pengajaran, 4. Alat penilaian. Sehingga yang bukan termasuk perencanaan yang baik adalah proses belajar mengajar, atau jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya. Tahap mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi, yaitu siswa, dengan menggunakan teknik tes atau non-tes disebut dengan tahapan A. Tahap tindak lanjut, B. Tahap persiapan, C. Tahap pelaksanaan, D. Tahap pengolahan hasil. Kita ke pembahasan. Jadi ada 4 tahap dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu tahap untuk menentukan objek evaluasi ini akan dievaluasi menggunakan metode apa, tes atau non-tes. Teknik tes yaitu teknik evaluasi dengan memberikan tes kepada siswa seperti tes tertulis, tes lisan, angket, dan wawancara. Kalau teknik non-tes biasanya dilihat dari observasi langsung. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yaitu tahap mengumpulkan informasi tentang objek evaluasi baik menggunakan teknik tes maupun non-tes. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengolahan hasil, yaitu tahap di mana hasil tes maupun non-tes menjadi ditindaklanjuti hasilnya. Dan yang terakhir adalah tahap tindak lanjut evaluasi. Biasanya tindak lanjut hasil evaluasi ini berupa remedial atau pengayaan. Nah, yang ditanyakan di soal tadi adalah tahap di mana mengumpulkan informasi tentang objek evaluasi baik menggunakan teknik tes maupun non-tes. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban C, yaitu tahap pelaksanaan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Bila hanya ingin mengetahui isinya, membaca cerdas bersifat lugas. Akan tetapi, bila maksudnya untuk memahami dan memiliki isi bacaan, maka tergolong ke dalam membaca jenis A. Membaca cerdas atau membaca dalam hati, B. Membaca bahasa, C. Membaca teknis, D. Membaca bebas. Pembahasan. Ada 5 jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca bahasa. Membaca bahasa adalah membaca yang mengutamakan bahasa bacaan. Membaca bahasa mementingkan segi bahasa bacaan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca bahasa adalah kesesuaian pikir dengan bahasa, perbendaharaan bahasa yang meliputi kosakata, struktur kalimat, dan ejaan. Kemudian yang kedua adalah membaca cerdas atau membaca dalam hati. Membaca cerdas adalah membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Bila hanya ingin mengetahui isinya, membaca cerdas bersifat lugas. Akan tetapi, bila maksudnya untuk memahami dan memiliki isi bacaan, maka disebut membaca belajar. Yang ketiga adalah membaca teknis, yaitu membaca dengan mengarahkan bacaan secara wajar. Wajar maksudnya sesuai dengan ucapan, tekanan, dan intonasinya. Pikiran, perasaan, dan kemauan yang tersimpan dalam bacaan dapat diaktualisasikan dengan baik. Nomor 4 ada membaca emosional, yaitu membaca sebagai sarana untuk memasuki perasaan, yaitu keindahan isi, keindahan bahasa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah membaca bebas, yaitu membaca sesuatu atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari luar. Unsur dari luar misalnya itu adalah guru, orang tua, teman, atau pihak-pihak lain. Yang ditanyakan di soal tadi adalah membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Jadi yang ditanyakan adalah membaca cerdas atau membaca dalam hati. Jawaban yang tepat adalah A. Baik, kita soal nomor 4. Berikut adalah tujuan umum dalam aktivitas membaca, kecuali A. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. B. Membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. C. Membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi. Atau D. Membaca untuk memperoleh kekurangan suatu buku. Baik, kita ke pembahasan. Ada beberapa tujuan membaca. Yang pertama, untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Tujuannya untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh sang tokoh untuk memecahkan masalah-masalah yang dibuat oleh sang tokoh. Dan yang kedua adalah membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Membaca untuk mengetahui topik atau masalah dalam bacaan. Untuk menemukan ide pokok bacaan dengan membaca halaman demi halaman buku yang dibaca. Kemudian yang ketiga adalah membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. Membaca ini bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian cerita dan hubungan antar bagian-bagian cerita. Yang keempat, membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi. Pembaca diharapkan dapat merasakan sesuatu yang dirasakan oleh penulis. Berikutnya, membaca untuk mengkelompokkan atau mengklasifikasikan. Membaca jenis ini bertujuan untuk menemukan hal-hal yang tidak wajar mengenai sesuatu hal. Berikutnya, membaca untuk menilai atau mengevaluasi. Tujuannya adalah untuk menemukan suatu keberhasilan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Membaca jenis ini memerlukan ketelitian dengan membandingkan dan mengujinya kembali. Berikutnya adalah membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Tujuannya adalah untuk menemukan bagaimana cara, perbedaan, dan persamaan dua hal atau lebih. Yang ditanyakan tadi di soal adalah yang bukan tujuan dari membaca. Jadi yang paling tepat adalah jawaban D. Karena membaca untuk memperoleh kekurangan suatu buku bukanlah tujuan dari membaca. Baik,
kita ke soal nomor 5. Sehubungan dengan pelaksanaan study tour ke Bandung, maka diberitahukan kepada seluruh siswa kelas 6 SDN Mande 1 untuk berkumpul pada pukul 7. Dimohon dengan tepat waktu. Jangan lupa bawa semua perlengkapan seperti kamera untuk mendokumentasikan kegiatan dan alat tulis serta pakaian untuk keperluan. Berikut adalah isi dari pengumuman di atas, kecuali A. Pengumuman dibuat untuk siswa SDN Mande 1. B. Peserta study tour berkumpul pada pukul 7. C. Salah satu perlengkapan yang harus dibawa adalah kamera. D. Tujuan study tour tersebut ke Bandung. Baik, pembahasan. Nah, dalam membaca pengumuman, baca dengan teliti pengumuman tersebut. Pada soal A, kenapa salah? Karena pengumuman dibuat untuk siswa kelas 6 SDN Mande 1, bukan kepada seluruh siswa. Nah, jawaban A tadi pengumuman dibuat untuk siswa SDN Mande 1. Artinya ini semua siswa diumumkan. Padahal yang diumumkan hanya untuk siswa kelas 6 saja. Soal nomor 6. Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya. Penulis harus berkeyakinan bahwa pembaca adalah teman hidupnya. Tujuan penulis tersebut merupakan tujuan menulis sebagai A. Tujuan penugasan, B. Tujuan altruistik, C. Tujuan persuasif, D. Tujuan informatif. Pembahasan. Ada 7 tujuan menulis. Yang pertama, tujuan penugasan. Penulis tidak memiliki tujuan untuk apa dia menulis. Penulis hanya menulis karena mendapatkan tugas, bukan atas kemauan sendiri. Yang kedua adalah tujuan altruistik. Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya. Penulis harus berkeyakinan bahwa pembaca adalah teman hidupnya. Yang ketiga adalah tujuan persuasif, mendorong atau menarik perhatian pembaca agar mau menerima informasi yang disampaikan oleh penulis, atau nama lainnya mempengaruhi pembaca. Yang keempat adalah tujuan informatif atau penerangan, yaitu memberikan informasi atau keterangan kepada pembaca. Yang kelima adalah tujuan penyataan diri, di mana penulis berusaha untuk memperkenalkan atau menyatakan dirinya sendiri kepada para pembaca. Yang keenam adalah tujuan kreatif atau artistik, di mana penulis bertujuan agar para pembaca dapat memiliki nilai-nilai artistik atau keindahan, terharu dengan membaca tulisan si penulis. Dan yang ketujuh adalah tujuan pemecahan masalah. Penulis berusaha memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Dan yang ditanyakan tadi di soal adalah penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, dan ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya. Sehingga yang dimaksud adalah tujuan altruistik. Jawabannya adalah B. Ke soal nomor 7. Unsur-unsur penting dalam sebuah narasi adalah sebagai berikut, kecuali A. Kejadian, B. Tokoh, C. Alur, D. Penulis. Yang ditanyakan yang bukan ya. Baik, kita ke pembahasan. Ada unsur-unsur penting dalam sebuah narasi. Yang pertama yaitu kejadian, yang kedua tokohnya siapa saja, yang ketiga konflik, kemudian amanat, alur atau plot, dan latar yang terdiri atas latar waktu, tempat, dan suasana.
Nah, inilah unsur-unsur penting dalam sebuah narasi, dan yang bukan merupakan unsur penting dalam soal adalah penulis. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban D. Nomor berikutnya, karangan narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat, disebut A. Narasi informatif, B. Narasi ekspositori, C. Narasi sugestif, atau D. Narasi artistik. Kita ke pembahasan. Ada dua jenis wacana narasi. Yang pertama narasi ekspositorik atau narasi teknis, yaitu narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Dalam narasi ekspositorik, penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Pelaku yang ditonjolkan biasanya satu orang. Pelaku diceritakan mulai dari kecil sampai saat ini, sampai terakhir dalam kehidupannya. Karangan narasi ini diwarnai oleh eksposisi, maka ketentuan eksposisi juga berlaku pada penulisan narasi ekspositorik. Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang logis, berdasarkan fakta yang ada, tidak memasukkan unsur sugestif atau bersifat objektif. Sedangkan jenis wacana narasi yang kedua adalah narasi sugestif, yaitu narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Maka yang ditanyakan dalam soal adalah narasi sugestif. Jawaban yang tepat adalah C. Kita ke soal nomor 9. Pendekatan untuk mendapat tanggapan emosional pembaca ataupun kesan pembaca adalah contoh pendekatan deskripsi jenis A. Pendekatan ekspositori, B. Pendekatan impresionistik, C. Pendekatan menurut sikap pengarang, atau D. Pendekatan realistik. Pembahasan. Ada 3 jenis pendekatan deskripsi. Yang pertama adalah pendekatan ekspositoris. Kita berusaha agar deskripsi yang kita buat dapat memberi keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat seolah-olah ikut melihat atau merasakan objek yang kita deskripsikan. Berisi daftar detail sesuatu secara lengkap atau agak lengkap sehingga pembaca dengan penalarannya dapat memperoleh kesan keseluruhan tentang sesuatu. Efek pemerolehan kesan tersebut lebih banyak didasarkan atas proses penalaran daripada emosional. Kemudian yang kedua adalah pendekatan impresionistik. Untuk mendapatkan tanggapan emosional pembaca ataupun kesan pembaca. Corak deskripsi ini diantaranya juga ditentukan oleh macam kesan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Dan yang ketiga adalah pendekatan menurut sikap pengarang. Pendekatan ini sangat bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai, sifat objek, serta pembaca deskripsinya. Dalam menguraikan sebuah gagasan, penulis mungkin mengharapkan agar pembaca merasa tidak puas terhadap suatu tindakan atau keadaan. Atau penulis menginginkan agar pembaca juga harus merasakan bahwa persoalan yang tengah dihadapi merupakan masalah yang gawat. Penulis juga dapat membayangkan bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga pembaca dari mula sudah disiapkan dengan sebuah perasaan yang kurang enak, seram, takut, dan sebagainya. Nah, yang ditanyakan dalam soal tadi adalah pendekatan untuk mendapat tanggapan emosional pembaca
ataupun kesan pembaca. Sehingga yang paling tepat adalah pendekatan impresionistik, yaitu jawaban poin B. Kita ke soal terakhir. Berikut ini yang berhubungan dengan paragraf eksposisi, kecuali A. Memaparkan definisi atau pengertian, B. Memaparkan langkah-langkah melaksanakan suatu kegiatan, C. Menyampaikan informasi, atau D. Mengajak pembaca untuk menerima paparan tersebut. Pembahasan. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan, agar pembaca menerima atau mengikutinya. Ciri-ciri paragraf eksposisi: yang pertama, memaparkan definisi atau pengertian, dan yang kedua adalah memaparkan langkah-langkah, metode, atau cara melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga yang bukan merupakan ciri dari paragraf eksposisi adalah mengajak pembaca untuk menerima paparan tersebut. Jawaban yang tepat adalah yang poin D. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian untuk mempersiapkan tes SKB yang akan datang. Jangan lupa subscribe karena akan ada video pembahasan soal yang lain. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang membutuhkan. Bisa juga kasih like jika suka dengan video ini. Kemudian jika punya saran, silahkan cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.